Jadi begini, tentang masalah ghibah atau membicarakan keburukan orang lain, kita tahu bahwa itu adalah sesuatu atau perbuatan yang dilarang. Kalau di dalam Quran itu kan wala yaghtab janganlah kalian saling menggunjing satu sama lain. Di dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW itu juga kita dianjurkan untuk berbicara atau membicarakan hal-hal yang baik, bukan sesuatu yang atau pembicaraan atau ucapan atau kata-kata yang dilarang. Di dalam hadis itu kan man yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, yang artinya kurang lebih barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, maka hendaknya ia berbicara yang baik. Ketika tidak bisa berbicara yang baik, ya lebih baik diam. Hanya saja diam itu kan sulit. Kita tahu bahwa ghibah atau membicarakan keburukan orang lain itu dilarang, tapi kan membudaya di kalangan orang-orang Islam, baik itu tua ataupun muda, laki-laki ataupun perempuan. Dan yang disayangkan di kalangan orang-orang yang tahu saja kadang-kadang kerap membicarakan aib atau keburukan orang lain. Dan itu memang sesuatu yang sangat sulit untuk dihindari. Meninggalkan untuk membicarakan keburukan orang lain itu memang sulit. Meninggalkan ghibah itu sulit. Padahal di dalam hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW di dalam kitab Durratun Nasihin, walaupun kita tahu bahwa hadis yang ada di dalam kitab Durratun Nasihin itu yang sahih barangkali hanya 15%. Selebihnya itu ada yang mengatakan bahwa, tapi kalau menurut Syekh Nawawi Al-Albani, boleh saja kita menggunakan dari hadis untuk fadhailul amal, dan kita boleh menggunakan hadis dhaif yang penting memenuhi 5 syarat. Itu dibahas nanti dalam sesi yang lain. Di dalam kitab Durratun Nasihin itu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik, baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, iyyakum wal ghibah di anafika talaku afatin. Takutlah kalian terhadap ghibah karena di dalamnya ada 3 madharat. Paham? Jadi takutlah kalian terhadap ghibah karena di dalamnya ada 3 madharat. Al-ula la yustajabu lahu. Yang pertama, orang yang kerap membicarakan keburukan orang lain itu doanya tidak akan diterima oleh Allah. Jadi ketika kita berdoa, selama ini kok tidak dikabulkan, coba kita teliti diri kita. Jangan-jangan kita sering membicarakan keburukan orang lain, sehingga doa kita sulit atau tidak diterima oleh Allah atau tidak dikabulkan oleh Allah. Kemudian watanian patuk baru lalu hasanah. Semua perbuatan baik kita tidak diterima oleh Allah. Sholate, puasani, kemudian apa lagi? Sedekah,
Ini kan sesuatu yang bagaimana? Yang benar. Hanya karena membicarakan keburukan orang lain sehingga amal perbuatan kita yang baik ditolak atau tidak diterima oleh Allah. Mau kesel toh, sholat, puasa, jungkir balik, faktanya kita diterima oleh Allah. Makanya ya kita berusaha untuk menghindari membicarakan keburukan orang lain. Paham? Kalau sampai satu berapa apa? Biasanya kan begini, wong jagoan asalnya mesti kandel, tapi suwe-suwe itu suwe-suwe arahnya kemana? Membicarakan keburukan orang lain. Dan yang dosa itu kan tidak hanya yang membicarakan. Kadang-kadang kan begini, nyoman orang itu ngomong, saya kan tidak ikut berbicara, saya hanya duduk. Tapi dia mendengarkan, memperhatikan, penasaran. Sama saja hukumnya dengan orang yang membicarakan keburukan orang lain. Itu yang kedua lagi apa? Laku hasanah. Jadi kebaikan kita, amal perbuatan baik kita tidak diterima oleh Allah. Kemudian watali hal yang beberapa yang ketiga, tajadu alaihis saya, bertambahnya keburukan bagi orang yang membicarakan aib orang lain. Alam itu terus tambah. Ora api sing tambah, tapi alamnya sing tambah. Jadi tiga hal yang disebabkan oleh hibah atau membicarakan keburukan orang lain. Yang pertama, harus saja pula betul. Doa orang yang suka menghibah itu tidak dikabulkan oleh Allah. Kemudian takut baru hasanah, tidak diterima amal perbuatan baik. Yang ketiga, tajdadu alaihis sayi'at. Jadi apa? Keburukan yang pertama. Jadi makanya seperti saya katakan tadi, cobalah kita untuk menghindari setahap demi setahap membicarakan keburukan orang. Walaupun membicarakan keburukan orang lain itu tidak semuanya diharamkan, karena di dalam kitab yang sama dikatakan al-fitnatu ngala al-fanati al-juh. Jadi hibah atau membicarakan keburukan orang lain itu dibagi dalam 4 kubu. Yang pertama, mubahi, membicarakan keburukan orang lain yang diperbolehkan. Itu seperti membicarakan keburukan orang yang terang-terangan melakukan perbuatan dosa. Paham? Jadi analog terang-terangan melakukan perbuatan dosa, melakukan perbuatan maksiat. Boleh kita bicarakan keburukannya dengan tujuan agar ia berhenti dari melakukan kemaksiatan atau perbuatan buruk tersebut. Kemudian ahlul bid'ah, membicarakan keburukan ahlul bid'ah, itu juga boleh. Bid'ah itu apa? Seperti yang dikatakan oleh Syekh Nizuddin Abdul Aziz bin Abdul Salam As-Salam di dalam kitab Qawaidul Ahkam fi Masalihil Am. Itu dikatakan al-bid'atu ma lam yuhad fi ngasri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi definisinya menurut Imam Nizuddin, bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak ada pada masa
baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan kita semua tahu definisi tentang bid'ah. Muksamatun wa muksamatun ila bid'atin wajibatin wa bid'atin muharramatin wa bid'atin makruhatin wa bid'atin mandubatin wa bid'atin mubah. Bid'ah itu sendiri dibagi menjadi 5. Ada kalanya bid'ah itu wajib, bid'ah itu diharamkan, bid'ah itu makruh, bid'ah itu sunat, bid'ah itu mubah. Tapi pembahasan kita konteksnya kan yang kita bicarakan bukan bid'ah, itu dibahas nanti. Kembali bahwa hibah atau membicarakan keburukan orang lain ada kalanya diperbolehkan. Yang pertama tadi apa? Membicarakan keburukan orang yang terang-terangan melakukan perbuatan maksiat, melakukan perbuatan dosa. Dan nomor membicarakan orang yang ahli bid'ah. Dan bid'ah secara singkat tadi sudah dijelaskan, dan kalau perlu penjelasan yang lebih luas nanti dalam sesi yang ya, contoh bid'ah yang diharamkan itu seperti sholat subuh itu kan 2 rakaat, kemudian dilakukan 3 rakaat. Kita tahu bahwa sholat subuh itu 2 rakaat, kemudian sengaja melakukan 3 rakaat, itu masuk dalam kategori bid'ah muharramat atau bid'ah yang diharamkan. Itu yang pertama. Yang kedua, hibah yang sifatnya maksiat, membicarakan keburukan orang lain dengan menyebut nama di depan orang lain. Jadi sebenarnya saya ngomong alami seperti Ivan di depan orang lain, itu masuk dalam kategori bid'ah maksiat. Dan itu yang sering kita lakukan itu membicarakan keburukan orang lain yang orang tersebut sebenarnya tidak terang-terangan melakukan perbuatan dosa dan bukan ahli bid'ah, dan tidak ada tujuan untuk agar ia berhenti dari kemaksiatan. Jadi mulai membicarakan itu karena memang senang membicarakan keburukan orang lain, dan itu yang membudaya dan yang sering kita lakukan. Kemudian yang ketiga, hibah nifaq. Jadi hibah yang pelakunya itu dihukumi munafik, sampai membicarakan keburukan orang lain di depan orang lain, tidak menyebut nama, tapi sampean dan orang yang diajak bicara itu tahu siapa yang sedang dibicarakan. Paham? Membicarakan keburukan orang lain tidak menyebut nama, tapi orang yang berbicara dan orang yang diajak bicara itu tahu siapa yang sedang dibicarakan. Maka ini pelakunya atau orang yang menghibah ini dikatakan dihukumi munafik. Paham ya? Nah, kemudian yang terakhir, hibah kufri. Artinya pelakunya dihukumi kufur, membicarakan keburukan yang orang lain itu tidak melakukan, sampai membicarakan keburukan yang tidak dilakukan oleh Ivan. Jadi semuanya begini, Ivan orangnya domongannya nyolong. Ini kan namanya membicarakan keburukan yang tidaknya. Maka pelakunya dikatakan kafir. Ketika diingatkan wala tahta, dia mengatakan ana sodikun tima kuntufi. Yang saya ketiga diingatkan begini, kamu jangan membicarakan keburukan orang lain. Dia mengatakan hadza laysa bihibah. Yang saya katakan itu bukan hibah.
bukan membicarakan keburukan orang lain. Wa anna sodikun ngalama kultufi, dan sesuatu yang setelah saya katakan itu sesuatu yang benar, sesuatu yang nyata. Ya maka pelakunya itu dikatakan atau dihukumi kafir. Paham? Jadi hibah itu ada kalanya diperbolehkan mubah-mubahin, ada kalanya bersifat maksiatin, ada kalanya nifakin, pelakunya dihukumi munafik, dan yang terakhir hibah kufri, yang pelakunya dihukumi kafir. Paham? Yang larangan paham? Paham bos? Jadi kowe kaos tulisannya apa tuh? Coba dibuka. Kaos itu apa tulisannya? Saya teman. Saya sahabat baik. Dosa baik.